Baik teman-teman, kita kembali lagi untuk melanjutkan kuliah kita di minggu ke-7. Saya langsung untuk slideshow ya. Jadi teman-teman, terkait dengan persamaan pendekatan si Michaelis-Menten itu nanti akan ada tiga ekspresi, ada tiga ekspresi dari persamaan penurunan dari Michaelis-Menten untuk nanti kita jadikan ke pemlotingan. Tadi saya sepertinya menuliskannya tidak urut, Jadi persamaan ke-22 itu adalah persamaan Michaelis-Menten yang nanti analog terhadap Langmuir. Kemudian yang 23, persamaan 23 ini adalah persamaan Light-Weavenberg, dan di sini nanti adalah Eddie-Hofstee. Nanti kita akan coba latihan begitu Dek terkait dengan gimana caranya menghitung atau menentukan KM dan Rmax gitu ya berdasarkan pendekatan Langmuir, LWB dan Eddie-Hofstee. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, ini saya akan breakdown-kan dulu. Jadi kalau kita pakai Langmuir, ini nanti meninjau begitu ya, meninjau data CS per R sama dengan KM per Rmax ditambah CS per Rmax. Jadi di sini CS per R sama dengan KM per Rmax ditambah CS per Rmax begitu. Nah, di sini yang akan teman-teman plot begitu ya, yang akan teman-teman plot itu adalah CS per R begitu, Y. Jadi nanti teman-teman akan plot Y-nya adalah CS per R, sedangkan X-nya itu adalah CS saja, begitu ya. Jadi X-nya CS, Y-nya CS per R. Teman-teman plot buat grafik seperti ini, nanti ketemu Y sama dengan AX plus B, begitu. Nah, kemudian yang merupakan A, begitu ya, yang nanti A atau slope, gitu ya, A atau slope, itu adalah 1 per Max. Sedangkan B itu intercept, maka besarnya B itu nanti setara dengan KM per Rmax-nya. Itu ya, itu untuk yang Michaelis-Menten plot Langmuir. Jadi ini adalah plot Langmuir. Kemudian plot yang kedua adalah Light-Weavenberg. Light-Weavenberg itu mengacu pada persamaan ke-23 yang 1 per R sama dengan 1 per Rmax ditambah KM per Rmax kali 1 per CS. Saya tuliskan dulu. Alhamdulillah. 1 per R sama dengan 1 per Alhamdulillah, maaf ya. 1 per Rmax ditambah KM per Rmax dikali 1 per CS ya. Kita cek dulu. Betul? Begitu. Nah, ini untuk LWB, teman-teman. Kalau untuk LWB, maka yang akan teman-teman plot untuk sumbu X-nya adalah 1 per CS, sedangkan Y-nya itu adalah 1 per R, begitu ya. Nanti yang kalian plot, kemudian nanti membentuk garis, nanti kita buat Y sama dengan AX plus B. Nah, A-nya yang merupakan slope, ini nanti adalah sebesar KM, begitu ya, sebesar KM per Rmax, begitu. Sedangkan yang di slope-nya adalah 1 per Rmax. Oke, ini AX plus B. Oke. Jadi nanti yang A itu adalah besarnya KM per Rmax. Gitu. Ini intercept B. Ini sebenarnya kalau saya kebalik nulisnya, B ini nanti intercept, besarnya B itu nanti adalah 1 per Rmax, begitu. Jadi A-nya KM per Rmax, B-nya adalah 1 per Rmax. Lanjut, plot yang ketiga, Eddie-Hofstee. Eddie-Hofstee pakai rumus yang paling bawah, R sama dengan Rmax min KM kali R per CS. Ini R sama dengan Rmax dikurangi KM Rmax
R max dikurangi KM kali R per CS ya, kali R per CS, sehingga teman-teman plot sumbu X-nya adalah R per CS, sedangkan sumbu Y-nya adalah R, begitu. Sehingga nanti ketemu Y sama dengan AX plus B, begitu. Nanti A-nya adalah slope, itu adalah min KM, begitu, min KM, sedangkan nanti B-nya intercept itu adalah R max, begitu ya, besarnya R max. Begitu teman-teman, jadi cukup sederhana. Kalau udah tahu data, jadi data yang harus teman-teman tahu adalah data dari ketiga plot itu ya, dari 3 plot Langmuir, kemudian Lane-Weavenberg dan Eadie-Hofstee. Teman-teman butuh data penelitian yang berupa R dan CS, konsentrasi substrat dan waktu tempuh, kan begitu ya. Nah, sekarang kita latihan, begitu teman-teman, kita latihan. Tapi sebelum kita latihan, kita detailkan dulu untuk kita ringkas, begitu ya. Kita ringkas bentuk dari Langmuir, LWB dan di slide yang sama. Itu sebentar, saya tambahkan slide lagi di setelah slide ini. Oke. Oke, kita sekarang ringkas gitu ya, ringkas untuk plot, begitu ya, plot untuk Michaelis-Menten. Ini ada 3 plot, yaitu nanti Langmuir, kemudian Lane-Weavenberg, dan satu lagi Eadie-Hofstee. Yang akan teman-teman buat di sini adalah sumbu X-nya, kemudian yang kalian sumbu Y-nya, kemudian nanti A yaitu slope, dan kemudian B itu intercept ya. Sebentar, saya arahkan dulu teks saya, nama saya dulu ke atas. Ini intercept. Kita ringkas begitu teman-teman. Jadi kalau Eadie-Hofstee tadi R per CS untuk S dan R untuk Y, di sini R per CS, di sini R untuk Y, sedangkan A-nya itu adalah min KM dan R max, B-nya adalah R max ya. Di sini min KM dan ini R max. Itu kemudian Lane-Weavenberg yang akan teman-teman plot adalah 1 per CS dan 1 per R. Oke, 1 per CS dan 1 per R. Kemudian nanti slope intercept-nya adalah KM per R max untuk A, sedangkan intercept-nya adalah 1 per R max ya. Ini sepertinya saya, ini adalah slope harusnya teman-teman. Kemudian di sini nanti intercept. Saya kebalik sepertinya. KM per R max dan 1 per R max. KM per R max, kemudian ini 1 per R max. Kemudian untuk Langmuir terakhir, kita akan plotting untuk X dan Y-nya, CS dengan CS per R, begitu. Sini CS, sini CS per R. Kemudian kita dapat slope-nya adalah 1 per R max untuk A, gitu ya, untuk slope-nya 1 per R max, sedangkan intercept-nya adalah KM per R max. 1 per R max ya, coba saya cek dulu, 1 per R max, 1 per R max, ini adalah KM per R max. Jadi hampir mirip antara Lane-Weavenberg sama Langmuir, cuma dia berbeda ya. Nanti A-nya dia 1 per R max itu untuk Langmuir, sedangkan 1 per R max yang di Lane-Weavenberg itu nanti B-nya. Oke, dari sini kita coba latihan teman-teman seperti janji saya tadi.
kita end dulu presentasinya. Baik, sebentar, saya mau kita ke Excel. Jadi saya sudah membuat contoh soal, begitu membuat contoh soal yang bisa teman-teman akan pakai, begitu ya, teman-teman akan buat latihan. Saya akan cut dulu. Ini terlalu besar, jadi ini tadi tulisan saya yang ada di PPT. Kita akan buat dia jauh lebih kecil. Sebentar ya, tunggu ya, sabar ya. Oke, insya Allah cukup ini di sini. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah punya, saya harap ini nanti tulisannya agak bagus, saya akan besarkan lagi. Jadi ini adalah contoh untuk soal yang berkaitan dengan penentuan, begitu teman-teman, penentuan Air Max dan KM di Air Max dan KM untuk pemplottingan di Langmuir, LWP, dan EH. Jadi kita harus punya data, sekali lagi, untuk mengetahui bagaimana toh besarnya KM dan RMAX, teman-teman harus punya data penelitian gitu ya, data penelitian yang nanti di sana akan menunjukkan, hubungan antara CS dan R gitu ya, CS dan R. Nah, untuk itu, untuk mengetahui berapa RMAX dan KM-nya untuk masing-masing plot, maka teman-teman harus mengolah data yang sudah diketahui ini. Oke, jadi ini mungkin saya akan turunkan ke bawah dulu deh tulisannya, biar agak nanti bikin rapi begitu. Jadi berdasarkan data yang kita plot ini, begitu ya, yang data yang sudah kita tuliskan tadi di PPT, begitu teman-teman, bahwa untuk memplot Langmuir gitu, kita butuh data CS dan CS per R. Dan untuk membentuk ngeplot model Lineweaver-Burk, maka teman-teman butuh data 1 per CS dan 1 per R. Dan untuk Eddie-Hofstee, teman-teman membutuhkan data R per CS dan R. Nah, oleh sebab itu kita butuh memodifikasi, begitu, Dik. Kita butuh memodifikasi data yang ada di sini, begitu, data yang ada di tulisan ini, yang ada di data penelitian, untuk nanti kita setidaknya memprovide gitu ya, kita menyediakan data yang akan kita plot. Pertama, Langmuir dulu ya. Langmuir ternyata membutuhkan data CS dan CS per R. Di sini baru CS dan R saja, maka datanya kita harus butuh CS per R. Kita harus tahu dulu berapa CS dan CS per R-nya. CS ini adalah model untuk plot sumbu X di Langmuir ya. Jadi saya tuliskan di sini X di Langmuir gitu, sedangkan di sini adalah Y untuk Langmuir. Ini kita bagi CS per R, ya, dibagi ya, CS dibagi R begitu. Untuk Langmuir, kemudian untuk Lineweaver-Burk kita butuh 1 per CS dan 1 per R, X dan Y. Jadi kita butuh 1 per CS dan 1 per R, gitu ya. Ini untuk X Lineweaver-Burk dan ini Y untuk Lineweaver-Burk. Gitu. Kemudian untuk Eddie-Hofstee kita membutuhkan R per CS dan R, maka kita butuh R per CS di sini. Ini untuk Y-nya si Eddie-Hofstee, sedangkan X-nya Eddie-Hofstee adalah saya balik ya, betul, X ini X-nya Eddie-Hofstee, dan hanya Y-nya si Eddie-Hofstee adalah R saja, begitu. Jadi teman-teman, setelah teman-teman punya data penelitian terkait dengan hubungan CS dan R, maka teman-teman butuh 4 tabel tambahan begitu ya, yaitu CS per R,
kolom 1 per CS, kolom 1 per R, dan kolom R per CS. Di sini tinggal kita hitung dulu 1 per CS ya 1 bagi 10, 1 per R ya 1 dibagi 12,5, kemudian R per CS adalah 12,5 dibagi 10. Oke, karena kita pakai Excel, tinggal kita drag ke bawah. Oke, ini adalah data yang kita dapatkan, maka setelah itu kita tinggal plot, teman-teman. Jadi langkah pertama setelah buat, jadi langkah pertama ya, langkah 1, teman-teman lengkapi tabel, begitu ya, lengkapi tabel untuk tabel data, untuk keperluan plot di grafik, plot grafik, gitu ya. Lalu kemudian langkah 2, teman-teman tinggal buat grafiknya, buat grafik dan cari begitu ya, cari persamaan garisnya, persamaan garis liniernya. Jadi langkah kedua itu. Nah sekarang itu tadi langkah 1 adalah yang ini ya, kita buat tabel yang sudah dilengkapi. Sekarang yang kedua adalah buat grafik. Cara buat grafik di Excel, insya Allah teman-teman semuanya sudah pada paham ya, kita tinggal ya insert chart begitu, insert, kemudian teman-teman cari yang scatter. Jadi saya lebih suka pakai scatter, pakai data yang ini aja boleh. Kemudian ini kita select data. Jadi kita harus remove yang ke detect. Jadi ini kita tulis Langware dulu. Langware. Seri X-nya apa tadi? Seri X-nya adalah CS, begitu. CS dan Y-nya adalah CS per R. Oke. Kita selesaikan dulu nih untuk Langware. Setelah kita dapatkan grafiknya, teman-teman diminta untuk langkah kedua mencari persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya teman-teman tinggal cari dengan trendline ya. Kalau trendline tinggal arahkan kursor teman-teman di grafik sambil dia ngeblok semua titik, terus teman-teman klik kanan, kemudian add trendline. Add trendline nanti dipilih yang linear. Kemudian jangan lupa di checklist untuk display equation on chart dan display R square value on chart. Itu diklik, oke deh, selesai, kita close dulu. Nah biasanya ini sudah cukup bagus datanya. Maksud saya sudah cukup bisa terbaca begitu ya, datanya 0,0134 X ditambah 1,336. Nah biasanya di persamaan garis itu suka dalam eksponen begitu, jadi E1 E plus 6 gitu, sehingga itu harus kita sesuaikan dulu biar kelihatan angkanya. Tinggal cara formatan tabel ini kita klik, terus cari kategori number, kemudian decimal places-nya kita boleh 3, boleh 4, kita coba 2 aja ya, 2. Nanti setelah udah, nanti semuanya bisa terdetek. Tapi ini karena nggak terlalu cukup mewakili, jadi saya mau pakai 4 desimal gitu ya, 4 angka desimal untuk nanti lebih detail untuk angkanya. Begitu deh cara bikinnya. Sekarang kita plot untuk si LWB dan EH ya. Sama caranya, tinggal insert scatter dan pilih yang ini. Kemudian kita kecilkan dulu. Kita pilih select data. Tapi select data add begitu ya. Terus di sini line wafer burn. X-nya LWB dimasukkan jadi 1 per CS. Kemudian Y-nya LWB dimasukkan 1 per R. Begitu. Oke, kemudian saya lebih suka tidak ada grid line di dalam ya, jadi nanti teman-teman dihapus dulu aja nggak apa-apa. Nah ini sekarang kita buat trendline-nya, jadi add trendline, linear, equation on chart, expression R square on chart, diklik, udah semua ini sudah. Karena trendline label tadi sudah kita atur untuk 4 angka di belakang koma, insya Allah semua grafik itu nanti akan 4 angka di belakang koma, teman-teman. Satu lagi untuk EH,
Kita geser ke bawah aja. Ini kita select data, add ya, Edi Hofsti. Untuk X-nya, XEH adalah R per CS, kemudian Y-nya EH adalah R ya. Kemudian kita oke-kan dulu, kemudian ini di delete. Ini memang negatif teman-teman karena memang trennya dia turun ya. Di sana kita add trend line, begitu linear, terus equation dan X-nya jangan lupa. R kuadrat ini menunjukkan kesesuaian grafik gitu ya. R kuadrat paling sesuai, jadi karena dia paling linear itu nanti kalau R kuadratnya adalah 0,99. Jadi plot dari ketiga plot ini yang lebih mewakili adalah plot untuk line Weavenberg gitu ya. Langmuir masih 0,5, kemudian si Edi Hofsti malah 0,26, jadi masih belum mewakili. Nah, dari sini kemudian kita masuk ke langkah 3, teman-teman. Baru dianalisis ya, analisis KM dan Rmax dari persamaan garis yang diperoleh. Gitu. Jadi persamaan garis yang diperoleh itu adalah langkah ketiga. Nah, sekarang kita cek. Kita gunakan tabel yang ini tadi ya. Jadi yang di sini mungkin saya harus kecilkan lagi. Oh, 120, pantas aja kok zoom-nya terlalu besar gitu. Kita kecilkan dulu. Kita agak geser ke bawah ini yang Langmuir, biar langkah 3-nya kelihatan. Oke, sekarang kita mencoba menganalisis ya. Jadi langkah 3, kita cek Langmuirnya dulu. Langmuir persamaan grafiknya adalah Y, begitu. Jadi kan persamaan garis linear, begitu teman-teman. Persamaan garis linear itu kan Y sama dengan AX plus B, gitu ya. Y sama dengan AX plus B. Jadi kalau di Langmuir kita punya Y, punya A, punya B, gitu ya. Punya A, punya B. Untuk Langmuir, A-nya adalah 0,0134. Sedangkan B-nya adalah 1,3366. Kita cek. A untuk si Langmuir itu adalah untuk 1 per R max. 1 per R max. Sedangkan untuk B di Langmuir itu adalah besarnya KM per R max. Gitu. R max. Sehingga dari sini kita bisa hitung R max-nya di Langmuir itu sama dengan 1 dibagi 0,0134. Jadi ya 74. Secara R max-nya sekian, KM per R max-nya sekian, maka otomatis kita tinggal kali begitu ya, sama dengan R max yang kita hitung, kita kalikan dengan 1,336. Nah, itu adalah KM-nya. Itu deh. Lanjut kita ke LWB. Ini A, ini B. A untuk LWB adalah 0,6035. Kok bisa tahu Bu? Karena yang membersamai X itu adalah A, begitu ya. Jadi kan X itu yang depannya X itu berapa? Oh, 0,6035. Itu berarti A-nya. Sedangkan sampingnya B itu adalah adalah intercept-nya, begitu ya. 0,0297. Nah, di LWB, A itu adalah KM per, di intercept itu adalah 1 per R max. Ini caranya sama, teman-teman. Jadi kita hitung dulu di sini R max-nya, berarti sama dengan 1 dibagi 0,0297. Sedangkan nanti KM-nya itu adalah R max yang kita ketahui dikali dengan 0,0635 itu. Oke, itu adalah untuk LWB. Sedangkan untuk plotting EH, ini A dan B. EH, A-nya adalah negatif 21
3,498, sedangkan B-nya adalah 36,804. Ini untuk EH yang merupakan A itu adalah minus KM, sedangkan yang B adalah R maksimum. R maksimum, oke. Ini karena Excel jadi dia harus dikasih apostrof minus KM, begitu biar nanti dia tetap, sehingga di sini kita tahu KM-nya adalah minus min 21,49 berarti otomatis 21 sekian itu, sedangkan R max-nya itu adalah 36,804. Begitu teman-teman. Jadi cukup sederhana ya pada saat setelah dihitung begitu Dik. Jadi langkah pertama adalah teman-teman ini jadi catatan teman-teman gitu ya. Jadi ini X dan Y yang kita akan plotkan berdasarkan modelnya Langmuir apakah LWB atau KEH. Kemudian ini adalah yang nanti A dan B-nya. A-nya adalah per R max, B-nya KM per R max, dan seterusnya. Ini adalah pakeman yang harus kita jaga, kita pegang. Kemudian selanjutnya kita butuh 4 tabel tambahan begitu ya, yaitu untuk mengeplot tiga-tiganya teman-teman butuh CS per R, 1 per CS, 1 per R, dan R per CS. Jadi ada 4 tambahan tabel. Kemudian setelah punya lengkap semua, teman-teman tinggal plot di 3 model tadi. Langmuir berarti ya CS di versuskan CS per R. Kalau LWB berarti 1 per CS versus 1 per R. Kalau EH, R per CS dan R gitu. Jadi kita plotkan, setelah kita buat grafiknya, persamaan grafiknya, jangan lupa setelah buat grafiknya, teman-teman tampilkan juga persamaan grafiknya begitu. Setelah tahu persamaan grafiknya, teman-teman tinggal masukkan apa saja yang slope-nya, apa saja intercept-nya itu nanti untuk menginterpretasi R max dan KM di masing-masing plot. Nah, di masing-masing plot ini kan punya angka yang bermacam-macam gitu ya, teman-teman. Nah, yang akan kita dekati, begitu ya, yang akan kita dekati berapa KM dan R max-nya, kita lihat dari R yang paling besar gitu. Jadi karena R yang paling besar adalah LWB, maka besar KM dan R max untuk metode untuk data penelitian itu gitu ya, untuk data penelitian yang sudah disebutkan ini adalah yang ini. Jadi KM-nya 20,31 sekian dan R max-nya adalah 33,67 sekian. Begitu teman-teman. Jadi R kuadrat ini digunakan untuk menentukan yang mana sih yang sebetulnya plot yang paling benar gitu ya, paling mendekati betul. Seperti itu perhitungannya. Nanti saya akan share PDF untuk teman-teman bisa pelajari di sini. Ini kinetika ya, kinetika enzimatis. Biar nanti teman-teman coba buat. Saya nanti juga akan coba kasih soal kalian untuk menghitung Langmuir, LWB, dan EH di assignment di kinetika begitu. Insya Allah itu, sekarang kita lanjutkan PPT kita tadi. Masih ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait dengan presentasi. Ini tadi plotnya ya, yang kita masukkan ke Excel. Selanjutnya, ini ada beberapa poin begitu. Jadi terkait dengan plot LWB gitu ya, sering digunakan daripada 2 plot lain karena menunjukkan hubungan antar variabel independen CS dan variabel dependen R. Namun 1 per R mendekati tidak terhingga sehingga CS menurun, yang memberikan bobot yang tidak semestinya pada pengukuran akurat yang dihasilkan pada konsentrasi substrat yang rendah dan berat cukup untuk pengukuran lebih akurat dan untuk konsentrasi substrat yang tinggi. Jadi memang dari sisi R kuadratnya pun memang model LWB yang sering dipakai dibandingkan Langmuir dengan Eidhovsky begitu ya teman-teman. Ini poin yang disampaikan di slide ini. Kemudian plot EH terkadang juga memberikan bobot yang lebih baik dibandingkan Lane-Weaver-Burk begitu, tetapi memiliki kelemahan. Plot EH itu memiliki kelemahan karena laju reaksi R itu muncul di kedua koordinat, sementara biasanya
R itu merupakan suatu variabel dependen. Jadi karena EH kan ngeplot R sama CS per R ya teman-teman, padahal R itu kan salah satu variabel, satu-satunya variabel dependen. Jadi yang akan dipengaruhi betul-betul dipengaruhi CS kan gitu, sehingga memang paling tidak efektif gitu. Sehingga dari distribusi data trennya memang biasanya plot Langmuir gitu ya, Langmuir dengan MWB itu yang paling memuaskan daripada ketiganya. Baik, insya Allah itu, dan ini adalah skema untuk desain reaktor gitu ya, reaktor dengan bioreaktor atau reaktor enzim dengan kinetika sederhana. Jadi ini adalah sistem mekanisme begitu teman-teman, sistem mekanisme bioreaktor. Yang A ini adalah bioreaktor yang berpengaduk begitu ya, bisa batch bisa continue, dan yang ini adalah plug flow yang tidak butuh diaduk, dia sudah bereaksi dengan sendirinya. Dari di sistem CSTR ataupun batch ini kita punya bahwa ada punya sistem volume V dengan CS konsentrasi substrat tertentu. Nah, pada saat T itu 0, maka besarnya CS itu adalah CS 0. Jadi, CS mula-mula pada T 0. Sedangkan kalau kita melihat sistem plug flow reaktor, plug flow bioreaktor, ini dia punya increment waktu, gitu ya, punya increment panjang reaktor dan increment waktunya. Jadi, pada saat zat itu, substrat masuk ke dalam plug flow reaktor, pada saat awal, maka besarnya adalah CS 0. Tetapi pada saat dia sudah masuk ke dalam sepanjang pipa reaktor, dan ternyata sudah masuk ke dalam jarak akhir, maka nanti konsentrasi substrat akhir itu nanti dinotasikan sebagai CSF. Jadi ini adalah sistem mekanisme dari batch dan plug flow gitu. Nah, untuk plug flow atau batch reaktor kita bisa bisa sederhanakan gitu ya, reaksi kinetika yang mana tadi ya, dCS per dt atau dP per dt itu sama dengan Rmax kali CS per Km plus CS. Ini persamaan ini atau sama dengan dP itu ya, dCP per dt sama dengan R. Ini kita bisa turunkan begitu ya, kita bisa turunkan karena apa? Karena persamaan plug flow dan CST dengan batch itu nanti mirip karena dia integral gitu ya, dia sistemnya integrasi, karena semakin lama kan semakin menurun, tetapi produknya juga semakin banyak kan begitu. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya kita integralkan dan kita batasi gitu ya, kita batasi terhadap dari CS 0 sampai CS dan dari T0 sampai T begitu. Jadi yang kita batasi dari T 0 sampai T adalah Rmax dt, sedangkan yang kita batasi dari CS 0 sampai CS itu adalah Km plus CS per CS. Jadi dibalik gitu ya, dibalik. Jadi karena ini ke sana terus nanti dibagi begitu dCS begitu. Kita integralkan di masing-masing sisi kiri dan kanan, kita dapatkan persamaan yang baru bahwa Km kali ln CS0 per CS ditambah CS0 min CS sama dengan Rmax kali T. Jadi di sini kita bisa tahu begitu deh. Jadi plot Km dan Rmax ini nanti kita bisa gunakan untuk menghitung CS. CS atau CS 0-nya begitu. Oke. Baik, jadi ini ada beberapa sehingga untuk mengetahui begitu ya. Jadi untuk mengetahui Km dan Rmax-nya di reaktor ini kita bisa gunakan plottingan antara CS0 dengan T-nya, dengan waktunya. Kita sederhanakan persamaan 27 menjadi seperti ini, begitu. Sehingga nanti yang ini kan menjadi Y sama dengan AX plus B, gitu ya, AX plus B. Ini Y sama dengan AX plus B.
Jadi yang akan kita plot adalah CS0 min CS per len CS0 per CS. Terus X-nya adalah terhadap T. Nanti A-nya adalah Rmax. Oke, sorry. Len yang jadi X adalah T dibagi len CS 0 per CS, sehingga nanti A-nya adalah Rmax, B-nya adalah min KM. Begitu, teman-teman. Saya ulangi ya. Ini adalah Y sama dengan AX plus B. Jadi data untuk ini kita harus tahu berapa CS0, berapa CS, dan berapa waktunya, kan begitu ya. Berapa CS0, berapa CS, dan T-nya. Jadi Y kita buatkan seluruhnya, CS0 min CS kita hitung dulu. CS0 min CS dibagi len CS0 per CS. Kemudian X-nya adalah T dibagi len CS0 per CS. Ini adalah besarnya X. Lalu besarnya A, itu nanti jadi slope adalah Rmax, sedangkan B yang intercept adalah min KM. Begitu teman-teman. Gitu ya. Nanti coba teman-teman hitung, jadi datanya kita harus punya tabel, begitu kita harus punya tabel. Kalau yang tadi LWB, kalau tadi LWB, kemudian Langmuir dan EH kan kita butuhnya cuma R sama CS ya. Kalau untuk ini, grafik yang bukan grafik, tabel yang teman-teman harus punya itu adalah berapa waktunya, berapa konsentrasi mula-mulanya, berapa kemudian konsentrasi akhirnya, begitu. Kemudian teman-teman hitung berapa CS0 min CS per len CS0 per CS itu untuk Y, dan X-nya adalah T dibagi len CS0 per CS. Nanti kita bisa tahu A-nya, bisa tahu Rmax-nya, dan bisa tahu KM-nya. Seperti itu. Ini untuk batch ya, teman-teman. Ini untuk batch dan plug flow. Jadi kita bisa turunkan Rmax dan KM-nya dari persamaan ini. Nah, tetapi kalau CSTR ini seperti ini fungsinya. Jadi ada pengaruh CS0 yang masuk, kemudian di dalam itu ada CS, kemudian di luar itu nanti ada CS. Jadi ada dua sistem CS di dalamnya, ada di dalam reaktor, ada yang di keluarnya reaktor. Sehingga kita harus hitung dulu dari sisi neraca massanya seperti ini. Jadi laju alir dikali konsentrasi substrat mula-mula itu untuk input, sedangkan outputnya adalah laju alir dikalikan konsentrasi substrat akhir. Kemudian yang digenerasi adalah rate dari substrat ya, rate dari substrat dikalikan volume. Terus akumulasinya adalah volume dikalikan jumlah konsentrasi yang berubah terhadap waktu. Begitu. Jadi perubahan konsentrasi substrat terhadap waktu di dalam reaktor ini adalah NM total untuk CSTR, gitu ya, untuk CSTR, bioreaktor CSTR. Nah, kemudian dari situ, begitu ya, kita bisa menurunkan, begitu teman-teman, kita bisa menurunkan sedemikian rupa sehingga laju, begitu ya, laju debit. Jadi laju air dibagi volume atau debit, begitu ya, debit. Itu kita bisa hitung dengan cara Rmax kali CS dibagi CS0 min CS dikali KM plus CS, begitu. Karena kita punya beberapa pendekatan untuk CSTR, teman-teman, yaitu RS atau rate laju reaksi substrat itu setara, gitu ya, setara, dia R, laju reaksi substrat itu sama dengan perubahan substrat terhadap waktu, begitu ya, kalau fit-nya itu 0, kan begitu. Jadi kalau nggak ada fit sama sekali kan berarti laju pembentukan substrat adalah berapa tuh sebetulnya konsentrasi substrat yang turun, gitu ya, turun seiring dengan berjalannya waktu. Itu pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua adalah di dalam CSTR itu berlaku konstan, begitu. Jadi reaktornya kan konstan konsentrasinya, karena dia continue, begitu. Jadi pada saat masuk dia kan juga ada yang keluar, sehingga DCS per DT itu selalu 0, sehingga dengan menghitung dengan juga menggunakan Nyquist-Menten, maka laju
konsumsi substrat, begitu ya, laju konsumsi terus substrat dapat kita ganti dengan persamaan ini, begitu. Jadi dengan persamaan ini, waktu tinggalnya adalah ini R max kali CS per CS0 min CS kali KM plus CS, begitu. Nah, dari sini kita bisa sesuaikan kembali, begitu kita bisa sesuaikan kembali. Kita punya waktu tinggal, begitu teman-teman. Kita tahu data laju alir atau volume reaktor atau mungkin waktu tinggal, begitu ya, waktu tinggal, maka kita bisa melakukan plot, gitu ya. Kita bisa melakukan plot untuk menghitung KM dan R max-nya. Sehingga persamaan 30 itu nanti akan berubah seperti ini. CS sama dengan min KM ditambah R max plus R max kali CS kali torsi per CS0 min CS. Sehingga dari sini membentuk juga Y sama dengan AX begitu plus B. Ini hampir mirip dengan yang di di si batch sama plug flow tadi ya. Tetapi kalau di batch dengan plug flow kita nggak punya waktu tinggal begitu teman-teman. Jadi di sini ada waktu tinggal. Yang menjadi A itu adalah datanya adalah CS, CS0, kemudian bisa waktu tinggal, maka Y-nya adalah CS, A-nya adalah CS kali waktu tinggal dibagi CS0 min CS ini adalah A-nya, begitu. Sehingga kita tahu nanti, ini adalah untuk ngeplot X-nya. Sehingga nanti di sini kita tahu bahwa A-nya adalah R max, kemudian B-nya adalah min KM. Begitu teman-teman. Jadi ada beberapa data gitu ya, data yang bisa nanti kita bisa gunakan. Nah, setelah itu laju reaksi juga kita bisa dekati dengan hubungan antara laju reaksi, konsentrasi awal, konsentrasi akhir, dan volume reaktor. Ini adalah persamaan yang nanti mungkin sering teman-teman jumpai pada saat ngerancang reaktor CSTR. Gitu. Insya Allah itu teman-teman nanti dicoba ya, saya akan kasih contoh, saya akan coba kasih soal untuk kasus yang di Excel tadi. Jika semisal datanya ada CS dan R saja, maka teman-teman bisa mengupload untuk LWB, EH, dan Langmuir. Tetapi kalau nanti dia di batch atau di plug flow PFR, plug flow bioreaktor, maka teman-teman harus ngeplot antara CS, CS0, dan kemudian T ya, dan T begitu untuk batch dan PFR. Tetapi kalau CSTR, teman-teman harus ngeplot antara CS, CS0 dengan waktu tinggal, gitu ya, dengan waktu tinggal. Nanti dicoba untuk mengeplot nanti si KM dan R max-nya. Begitu teman-teman yang sisanya yang harus saya sampaikan, begitu. Jadi outputan dari RBK adalah teman-teman menghitung R max dan KM-nya. Karena kalau kita menghitung di reaktor biasa, CSTR biasa atau batch biasa, maka yang akan kita hitung itu cuma K atau R-nya saja, begitu ya, cuma K-nya saja ini. Jadi cukup berbeda, begitu. Dia tidak membutuhkan plotting plotting yang banyak begitu untuk menghitung K di CSTR atau di bioreaktor, di reaktor umum. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan bioreaktor, maka kita harus butuh parameter ini R max dan KM itu untuk menentukan desain dari bioreaktor kita. Begitu deh, nanti dicoba buat latihan ya. Saya akan umpankan ke kalian adalah beberapa latihan soal untuk di Excel. Nanti teman-teman bisa, saya harap bisa dipelajari dan coba dikerjakan untuk nanti dikumpulkan. Begitu dari saya, terima kasih sekali atas perhatiannya. Bila fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.